Di era mobil listrik yang semakin masif penjualannya, yang teknologinya semakin bagus, fitur-fiturnya semakin bagus, tapi ada satu mobil yang sering dilupain. Padahal ini mobil yang enak loh. Mobilnya itu adalah CR-V Turbo. Kalau ngomongin mobil ini, CR-V Turbo, sebenarnya ini mobil yang enak. Tapi masih banyak teman-teman yang kalau mau beli bekas kayak gini, masih worry dengan mesinnya gimana, transmisinya gimana. Maka dari itu, kita akan bahas lengkap terkait mobil ini dan gimana caranya mencegah dari kerusakan-kerusakan komponen tersebut. Yuk langsung aja kita ke videonya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube Hosyomotif. Jadi kita akan review mobil ini. Jadi ini merupakan CR-V Turbo tahun 2019 non prestige. Mobilnya kepunyaan showroom YB Auto yang Instagramnya ada di sini. Tahun 2019 ini low kilometer ya, baru 40.000, record tangan pertama dari baru dan harganya di bawah 300 juta. Udah dapat mobil yang seseger kayak gini. Kita mulai dulu dari bagian depannya. Ini kalau ngomongin bentuk modelnya masih cakep banget, masih gagah banget. Terus salah satu hal yang paling kita suka dari mobil ini adalah, kita sambil buka aja ya. Ini dia mesinnya 1500 cc dari Honda. Ini mesin yang cukup powerful banget ya dari Honda, 1500 cc turbo. Ini mesin yang sama digunakan di Civic Turbo juga sama mesinnya kayak gini, sama HR-V Turbo yang terbaru juga sama. Cuma ada sedikit beda di tuningannya aja antara dengan Civic dan juga HR-V. Tapi terkait mesin ini tidak ada kendala dengan mobilnya yang cukup besar dan bobotnya yang cukup berat. Cuma mungkin biasanya ya teman-teman kalau pengguna atau pernah nyobain CR-V Turbo ada yang ngerasa, aduh kok mobilnya lemot ya. Sebenarnya lemotnya itu karena dia turbo lag-nya agak berasa. Jadi ya teman-teman mesti pinter-pinter mainin RPM-nya, atau misalkan kalau mau ngegas bisa di ala-ala downshift lah ya dengan pedal shift-nya itu. Kita balik lagi ke topik tadi. Mungkin ada yang worry kalau beli mobil bekas, aduh takut mesinnya kenapa-napa, takut transmisinya kenapa-napa. Jadi kalau teman-teman beli di showroom YB Auto atau Ya Berkah Auto, itu sudah dilindungi oleh berbagai perlindungan dari Hoshio Care Plus. Salah satunya itu adalah extended warranty. Jadi dengan extended warranty itu sudah cover dari bagian mesin, itu komponennya banyak banget yang kita cover, transmisi, sistem bahan bakar, sistem pengereman, sampai ke sistem AC. Jadi istilahnya kalau teman-teman beli mobil ini nggak perlu worry dengan semua hal tadi, karena udah di cover. Kalau ada apa-apa, kalau ada kerusakan, bisa diklaim aja dan kita akan bantu prosesnya sampai selesai. Nah, sebelum dari kita ngomongin extended warranty ya, sebenarnya kalau teman-teman mau beli mobil kayak gini pun, itu bisa kita bantu inspeksi dengan Hoshio Inspect Plus. Jadi buat teman-teman yang pengen mobil bekas kayak gini tapi mungkin nggak bisa ngecek atau belum terlalu jago lah untuk ngecek, itu bisa langsung hubungi kita aja. Bisa melalui Instagram kita di @HoshioCarePlus. Yuk kita lanjut lagi yuk. Kita lanjut ke bagian samping. Ini untuk velgnya dia tetap mendapatkan ring 18 ya, cukup besar dan terlihat pas gitu ya dengan ukuran bodinya nggak kekecilan. Terus kalau kita lanjut lagi, ini spionnya sudah elektrik, auto folding, terus di sini udah ada smart key-nya juga. Terus ke sisi bagian belakang, ini dia bagian belakangnya. Pada saat awal peluncurannya, ini banyak yang nggak suka dengan model stop lamp-nya karena ini cukup unik ya. Tapi kalau dilihat lama-lama sih sebenarnya cakep-cakep aja ya. Dan desain ini berlanjut sampai ke CR-V yang setelah ini. Nah, ini salah satu pembeda juga dengan yang tipe Prestige. Kalau yang tipe Prestige itu sudah mendapatkan electric power back door, tapi kalau yang di sini masih manual. Nah, ini dia untuk bagasinya. Kalau dibilang bagasinya luas, sebenarnya luas kalau jok bagian belakangnya ini diturunin seperti ini. Nah, ini untuk ruang bagasinya. Dia ada tambahan seperti ini ya, jadi supaya semakin luas dan bisa rata lantai. Dan ini rata lantainya sampai ke depan ya. Sebenarnya kalau di luar negeri itu CR-V tuh 5 seater aja, tapi karena kebutuhan di Indonesia jadi ditambahin 2 seater. Jadi sebenarnya ini nggak pure 7 seater sih, dia jatuhnya 5+2. Jadi di bagian belakang baris ketiga itu kalau untuk orang dewasa sebenarnya agak sempit. Yaudah yuk kita langsung lanjut aja ke sisi bagian dalamnya. Nah, kita mulai dari bagian belakang. Ini enak ya, karena dia penggerak depan, jadi bagian tengahnya ini ya lumayan rata lah.
Terus pemilihan bahannya, ini kita paling suka dengan wood panelnya di sini, berasa mewah banget. Di bagian tengah juga kedapatan armrest. Untuk AC double blowernya ada di bagian tengah sini, terus juga di bagian atas. Jadi sampai baris ketiga itu nggak akan ngerasain panas. Kalau ngomongin duduk di belakang, ini jujur enak sih ya. Ini kursinya gede, support banget. Apalagi ya, ini ya, ada armrestnya. Jadi kalau kita ngerasa mobil ini walau fun banget kalau dipakai nyetir sendiri, tapi duduk di belakang, ada yang supirin atau di belakang buat keluarga, ini masih sangat oke sekali. Kita geser ke bagian depan. Nah, ini bagian depannya. Yang pertama dari joknya dulu. Ini dia tetap dapat jok elektrik ya, dan pengaturannya bisa diatur sampai lumbar supportnya. Ini model dashboardnya masih cakep banget, kita suka banget. Terus juga kita udah dapat electronic parking brake, jadi nggak makan ruang ya di bagian tengah sini. Terus ada brake hold-nya juga. Ini transmisinya bisa ada mode sport, dan kita tetap dapat pedal shift-nya juga. Untuk AC-nya sendiri, ini dia udah bener-bener digital, dan dia ini dual zone ya. Jadi suhu antara yang kanan dan juga yang kiri itu bener-bener bisa diatur masing-masing. Ini ada mode Econ juga. Ini sebenarnya kalau mau bikin mobil ini semakin irit. Sebenarnya kalau bilang mobil ini sih dibilang irit banget enggak juga, tapi kalau dibilang sampai yang boros banget enggak juga. Itu sebenarnya tergantung dari cara berkendara kalian. Tapi kalau mobil ini, kalau di dalam kota mungkin range-nya sekitar 1910 ya kalau emang macet-macet parah. Tapi kalau dibawa keluar kota, ini mobil iritnya juara. Mobil ini dipakai lari 140, 160 agak kenceng dikit, itu tuh enak banget, tenaganya tuh nggak habis-habis ya. Terus kalau kita ngomongin head unit, dia ini belum ada Apple CarPlay ya. Memang 2019 jarang mobil yang udah ada, tapi dia sudah ada Bluetooth-nya. Di bagian tengah sini juga dia ada konsol lagi, yang ini ruangnya sangat amat luas. Ini juga bisa, nah ini nih. Jadi gede banget, ada 2 cup holder, ada ini penyimpanan lagi di sini, di bagian bawah sini, di bagian dalam sini juga lumayan banyak banget. Kita sambil tes bawa ini mobil kali ya, kita coba nyetir sedikit. Dan by the way juga, mobil ini sudah dilengkapi dengan cruise controlnya. Jadi bener-bener, aduh, mobilnya kalau dipakai mau keluar kota, bener-bener nyaman banget. Nah, ini dia. Ini by the way, kondisi jalannya agak geradak-geruduk. Tapi yang kita rasain di mobil ini bener-bener halus banget. Sebenarnya banyak kan yang bilang kaki-kaki Honda tuh jelek, kaki-kaki Honda tuh banyak rusaknya. Sebenarnya sih ya enggak juga, tergantung dari pemakaiannya ya. Karena dia penggerak depan ya memang lebih rewel kalau dibanding penggerak belakang. Tapi ya balik lagi tergantung penggunanya, dan soal transmisi juga itu sama, tergantung penggunanya. Dan kebetulan juga mobil ini masih low KM, baru 40.000 aja, dan juga record. Jadi kita pastikan aman. Ini sayangnya ini tempat buat ngetesnya agak terbatas ya. Tadi pas turbonya udah mulai masuk, ini mobil bener-bener ngejambak. Enak sih emang sih buat dipakai keluar kota. Dan kalau kita ngomong-ngomong soal keluar kota, teman-teman juga sebenarnya nggak perlu worry lagi, karena mobil ini sudah dilindungi dengan Emergency Roadside Assistance. Jadi banyak yang belum tahu apa sih itu Emergency Roadside Assistance atau apa sih itu ERA. Jadi singkatnya adalah kalau teman-teman bawa mobil ini keluar kota kemanapun seluruh Indonesia dan mobilnya ada kenapa-napa, sesimpel misalkan akinya tiba-tiba tekor nggak bisa di starter, atau bannya tiba-tiba pecah gitu perlu ganti ban serep, itu semuanya tinggal telepon kita dan tim teknisi kita langsung akan datang di tempat. Dan itu berlaku juga sampai ke mobil towing ya. Jadi kalau emang kerusakannya cukup parah dan memang mobil harus digendong towing, tinggal hubungi kita aja, kita akan datang. Apalagi kalau soal-soal yang cuma perlu jumper aki, perlu ganti ban serep, aduh itu udah nggak perlu worry lagi. Kunci ketinggal di dalam, itu nggak perlu worry lagi, tinggal telepon kita. Pokoknya kita benar-benar langsung datang seluruh Indonesia selama 24 jam. Agak serem-serem juga nih kita bawa mobil ini ya. Tenaganya sih buas banget nih, apalagi kalau turbonya udah masuk ya. Kalau turbonya belum masuk sih memang ya rasanya kayak mesin 1500 cc biasa aja sih. Wah, mobil enak nih.
Aduh, bener-bener nih mesinnya sih top juara kita bilang. 1500 cc turbo dari Honda ini bener-bener masih fun to drive ya, masih berasa ya, walau mobil gede seperti ini tapi masih tetap fun. Jadi kalau memang teman-teman tertarik dengan mobil CR-V turbo tahun 2019, low kilometer 40.000, tangan pertama dari baru, full record, bisa langsung hubungi ke YB Auto yang Instagramnya kita cantumin di sini, di deskripsi juga kita akan cantumin kontak personnya. Dan seperti itu ya, jadi teman-teman kalau beli mobil bekas seperti ini nggak perlu worry. Kita runtutin ulang dari awal kalian mau cari mobilnya, bisa panggil kita untuk inspeksi. Setelah beli mobilnya, mobil ini bisa dilindungi dengan extended warranty yang memberikan perlindungan mesin, transmisi, sistem pengereman, sistem bahan bakar, sampai ke sistem AC. Itu udah 2 tuh. Terus ditambah lagi ada emergency roadside assistance. Nah, emergency roadside assistance seperti tadi, kalau mobilnya tiba-tiba ada kendala dimanapun, kapanpun, jam berapapun di seluruh Indonesia, tinggal hubungi tim kita, maka teknisi akan langsung datang. Selain itu, kita juga ada benefit lagi berupa TPL atau third party liability. Jadi semisal nih, ini kita akuin kan memang mobil CR-V ini cukup besar. Kalau teman-teman sebelumnya pakai mobil yang lebih kecil, pasti akan ada penyesuaian. Amit-amit misalkan di jalan nyerempet motor atau nyerempet tiang parkir dan diminta harus ganti rugi, itu teman-teman juga bisa langsung hubungi ke kita, karena semua urusan yang dituntut oleh pihak ketiga akan kita bantu cover dan teman-teman gak perlu keluarin biaya apapun lagi. Kerugian yang diminta dari pihak ketiga yang dirugikan, ya misalkan keserempet tadi, motornya rusak, atau misalkan ada biaya rumah sakit, amit-amit si pemotornya jatuh misalkan, itu langsung hubungi dan kita akan cover. Jadi untuk syarat dan ketentuannya, teman-teman bisa langsung hubungi ke kita di Hoshio Car Plus atau melalui IG juga bisa @Hoshio Car Plus. Jadi kurang lebih seperti itu aja untuk videonya. Kalau teman-teman memang tertarik, jangan lupa langsung cek di showroom YB Auto yang lokasinya ada di Mall WTC Mangga 2, lantai P9. Deh guys, kayaknya kita mau coba tes mobil ini dulu kali ya. Masih penasaran mesin turbo itu kok enak banget ya kalau dipakai di tol sih, berasa banget. Cuma jangan deh ya, ini mobil masih mulus banget nih buat teman-teman aja deh kalian tertarik. Thank you ya guys udah nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita di @HoshioCarPlus. Thank you guys.